sini aku mau membuat atau membuat vlog tentang proyek P5 aku. Jadi guys, sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Makfira Ramadina Arianti dari kelas 8C nomor absen 14. Aku dari kelompok 4. Di vlog aku ini aku akan menceritakan tentang pengalaman aku saat proyek P5 di sekolah. Dari mulai hari pertama, hari Senin, Minggu, 2 minggu yang lalu, maksudnya 1 minggu yang lalu sampai hari yang ke-9 kemarin. Jadi untuk hari yang pertama itu aku dan anak-anak sekelas lainnya itu selesai upacara, kita semua seluruh kelas 8 diinformasikan untuk semuanya mengumpul di aula. Tetapi untuk kelas 8J, kelas aku itu tidak diizinkan terlebih dahulu untuk pergi ke aula dikarenakan ada sedikit kendala. Jadi kita disuruh ke kelas untuk mengikuti kegiatan dari guru PPG yang mereka ditugaskan juga, dan kebetulan mereka ditugaskan di kelas kami, di kelas 8J. Sampai pada jam 11-an itu baru selesai dan kita langsung menuju ke aula untuk mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan di aula sejak dari pagi. Meskipun kita banyak ketinggalan informasi tentang sosialisasinya, tetapi kita nggak pantang menyerah. Kita bertanya kepada guru-guru yang ada di aula. Setelah kita bertanya kepada guru-guru yang ada di aula yang sudah menjelaskan informasinya, kita segera mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, tugas yang diberikan itu yaitu kita semua disuruh membuat PPT tentang ekoenzim dan tentang pengemasan. Untuk itu sebelumnya aku mau perkenalkan dulu ketua dokumentasi dan semua anggota kelompok aku, yang dimana kita semua itu selalu bekerja sama dan saling selalu bersama-sama dalam mengerjakan proyek P5 ini. Nah, jadi di sini ada ketua kelompok aku, dan aku akan memperkenalkan dokumentasi. Hai. Dan anggota-anggota kelompok lainnya yang mereka sedang main kayaknya ya. Dan untuk ketua dan dokumentasinya tadi, untuk yang ketua itu namanya Arista Yudia Zaskia, dia absen 14. Untuk yang Radit, untuk yang dokumentasi namanya Naila Atainafia, absennya 19. Dan anggota-anggota kelompok lain itu diantaranya ada aku, ada Radit, ada Naja, dan ada Andika. Mereka keempatnya ini mereka anggota-anggota yang ya kalau bisa dibilang bisa dalam berpartisipasi mengerjakan proyek P5-nya ini ya guys. Nah, karena waktunya nggak cukup, jadi sebelum melanjutkan PPT, membuat PPT tentang ekoenzim dan pengemasan, kita diperkenankan dulu untuk sholat duhur di masjid. Dan setelah sholat duhur di masjid, kita baru melanjutkan sedikit PPT yang tadi dikerjakan di aula. Itu untuk cerita yang hari pertama. Lalu cerita pengalaman yang hari kedua. Saat hari kedua kita itu membuat maaf, untuk yang hari kedua itu kita bukan membuat apa-apa, tapi kita sosialisasi lagi tentang label dan brosur. Dan bedanya sosialisasinya itu bukan di aula, melainkan di lobi sekolah. Karena pada saat itu aulanya digunakan oleh dinas pendidikan, jadi nggak bisa dipakai, nggak bisa digunakan. Jadi mau nggak mau kita harus sosialisasinya di lobi. Ya walaupun cipit-cipitan gitu sih, tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Nah guys, jadi setelah sosialisasi di lobi itu, kita di saat pertengahan sosialisasi
Pak Faris dan Pak Ranu mengadakan ice breaking agar ya supaya anak-anak gak bosan kali ya, udah tempatnya sempit terus sumuk lagi, makanya Pak Faris dan Pak Ranu mengadakan ice breaking untuk anak-anak. Nah, setelah ice breaking dilanjutkan lagi materinya yang tentang brosur dan label. Di situ kita disuruh membuat lagi PPT, tetapi tentang label dan brosur, bukan tentang ekoenzim dan pengemasan lagi, karena itu sudah yang di hari pertama. Di saat kita membuat PPT tentang label dan brosur, kita menggunakan salah satu laptop, yaitu laptop ketua yang kita gunakan untuk membuat label dan brosur. Untuk semua HP anggota kelompok dikumpulkan, kecuali HP yang bagian dokumentasi dan ketua itu mereka membawa, karena mereka membutuhkan itu dimanapun dan kapanpun, terutama yang dokumentasi. Nah, ketika kita selesai membuat PPT-nya, kemudian kita presentasi tentang label dan tentang PPT label dan brosur yang telah kita buat. Jadi itu cerita yang tentang hari kedua. Selanjutnya yang hari ketiga, aku akan menceritakan tentang pengalaman aku saat membuat ekoenzim di lapangan basket. Sebenarnya saat membuat ekoenzim ini tuh bergantian ya. Untuk hari ketiga, hari Rabu itu kelas 8G sampai 8K. Nah, untuk yang hari Rabu kebetulan kelas 8G sampai 8K lah yang bertugas untuk membuat ekoenzim. Yang 8A sampai 8F tugasnya yaitu presentasi di kelas. Saat kita membuat ekoenzim di lapangan basket, di tengah-tengah itu kita mengalami kendala, yaitu kita sempat dimarahin dan dikasih tahu sama yang namanya Bu Aknel itu kalau ternyata kulit pisang yang kita bawa itu katanya tuh bosok, padahal enggak, harusnya sih ya, tapi nggak tahu kok katanya bosok. Karena ya guys ya, setahu aku kulit pisang itu memang gitu, kalau kena air itu warnanya yang awalnya kuning bagus itu jadi kayak hitam coklat, ya kayak bosok gitu, tapi bukan bosok, itu setahu aku sih, tapi nggak tahu katanya guru aku yang namanya Bu Aknel itu bosok. Jadi ya udah, kita terpaksa mau nggak mau kita harus buang dan nggak gunakan kulit pisang itu. Karena kita kekurangan kulit sayur dan buah, jadi kita terpaksa harus mencari kulit buah dan sayur segar lagi. Kebetulan kita melihat belimbing jatuh, kita gunakan belimbing jatuh itu untuk tambahan kulit, untuk tambahan bahannya tadi. Untuk tambahan bahan-bahannya tadi. Dan ternyata masih kurang. Lalu kita meminta kulit sayur dan buah di teman kelas kami di kelompok 5. Dan untungnya alhamdulillah juga mereka mau berbagi walaupun gak banyak ya. Aku minta karena aku melihat mereka itu membawa cukup banyak sekali kulit sayurnya. Jadi kita minta ya separuhnya lah yang mereka sudah nggak pakai. Kita gunakan, kita pakai. Nah, setelah kita meminta sebagian kulit sayurnya, kita melanjutkan tugas kita yaitu memotong-motong kulit sayur yang sudah kita minta dari kelompok sebelah. Lalu setelah itu kita masukin semua bahan-bahan yang sudah kita potong-potong tadi, seperti gula merah, terus air, dan yang terakhir memasukkan potongan-potongan kulit sayur dan buah-buahan tadi. Di situ saat itu kita menggunakan galon mineral yang ukurannya 15 liter. Tetapi untuk airnya kita buang 10 literan. Jadi kita hanya membutuhkan 5 liter air untuk diisikan ke dalam galon.
Dan untuk gula merahnya kita membutuhkan 500 gram gula merah. Itu dipotong kecil-kecil, tipis-tipis agar mudah larut saat dilarutkan. Kita melarutkan gulanya menggunakan tangan. Nah, setelah semuanya sudah selesai dipotong, lalu kita masukin semuanya ke dalam galon. Lalu kita simpan dan taruh di greenhouse dan kita tunggu selama 3 bulan. Untuk hari yang keempat, kita giliran kelas kita yang presentasi, yaitu kelas 8G sampai 8K. Untuk yang 8A sampai 8F, mereka bergiliran untuk membuat ekoenzimnya di lapangan basket. Kita mempresentasikan tentang ekoenzim yang sudah kita buat di hari Rabu kemarin, di hari yang ketiga. Untuk hari yang kelima, kita mulai membuat desain mading 3D atau enggak 2D gitu, aku lupa. Nah, di situ kami sudah mulai mendesain dan kita membagi tugas untuk mengerjakan mading itu. Untuk yang hari ke-6, kita baru membuat sebuah mading 3D atau enggak 2D gitu ya, yang tadi lah ya. Itu membuat madingnya itu kita membagi tugas, siapa aja yang membawa bahan ini, siapa aja yang membawa alat ini. Kita membagi tugasnya secara adil dan masing-masing. Dan maksudnya masing-masing semua anggota kelompok membawa semua alat dan bahannya. Untuk tugas dokumentasi, ya tetap memfoto dan ngevideo apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita buat. Untuk hari ke-7 itu kita tetap melanjutkan pembuatan mading 3D kalau nggak salah yang belum selesai dibuat. Dan pada hari ke-8 kita presentasi tentang mading yang telah kita buat. Kita presentasi di depan kelas dan membuat video 20 menit juga tentang presentasi mading kita. Untuk hari yang ke-9 kemarin kita mengerjakan LKPD yang ada di link yang sudah dikirimin oleh Bu Aknel. Kita mengerjakan LKPD tentang brosur dan label. Dikerjakan di buku proyek, ditulis lalu ditandatangani. Setelah itu difoto lalu dikirim. Jadi itu tadi cerita pengalaman aku tentang proyek P5 mulai dari hari pertama sampai kemarin hari ke-9. Jadi ya sekian videonya, nggak usah panjang-panjang. Semoga kalian suka dan nggak bosan nontonnya dan kalian betah nontonnya. Terima kasih, bye-bye. Oh ya guys, aku lupa. Setelah kalian nonton vlog aku yang ini, di sini aku akan menunjukkan video-video tentang hari pertama sampai hari ke-9 kemarin. Ini dia videonya.
Keno kursi. Ini kok bisa duduk kalau ini. Keno kursi kolam ini. Tuh, ada lagi tuh. Botol. Sing lanang emang iki. Tidak. Dicuci. Haris iki wis tak cucine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang ekoenzim. Alat bantuan pembuatan ekoenzim. Alat eksperimental. 2 alat aktif. 3 alat pengadu. 4 galon. Bahan pengadu gula merah. 2 air. 3 gula. Teman saya
Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, saya Arista Yudia Zertia nomor absen 4. Saya Muhammad Arifin Arianti nomor absen 14. Saya Muhammad Rahman nomor absen 12. Dan ada teman saya yang berhalangan hadir karena sakit, yaitu Yudia Zertia nomor absen 16. Dan teman saya yang bertugas sebagai dokumentasi yaitu Naila Atayana. Untuk alat dan bahan pembuatan medis bahannya ada gabus, kertas karton, hias, kardus kertas ABS, cat akrilik, sate. Kamu siapa? Kau bukan seorang budak. Coba. Ketua kelas. Ketua kelas itu apa? Bukan yang berkelas.